Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk kelas 9-nya. Yang ini materinya lanjutannya yang kemarin, yaitu sudah menyampai ke fungsi kuadrat. Kemarin itu ada persamaan kuadrat, dan untuk mencari membentuk persamaan kuadrat ada mencari akar-akarnya itu sudah kemarin. Insya Allah ini di sini juga digunakan juga karena sama-sama kuadrat. Baiklah, untuk fungsi kuadrat kita langsung aja ke papan tulis. Ini fungsi kuadrat. Perhatikan lintasan air mancur berbentuk parabola. Kalau kamu pegang selang ada air mancur, tidak mungkin air mancur itu langsung gini. Nah, tidak mungkin, pasti gini. Parabola itu lintasan air. Tidak. Kenapa sebabnya ada seperti ini? Apapun kalau sudah nyampe ke titik puncak pasti kembali lagi. Di situ namanya lintasan air. Air itu air mancur. Kalau kamu pakai main selang pakai air pasti seperti itu nanti lintasannya. Dan perhatikan sisi kanan dan sisi kirinya simetris nanti. Nah, ini saya gambarkan. Ini ada keluar air. Nah ini di sini. Nah, sini titik puncak pasti kembali lagi. Tidak mungkin terus. Dan ini adalah lintasannya parabola. Nah, ini parabola. Dan sisi kanan dan sisi kiri simetris. Tidak ada lintasan air tuh gini. Nah, tidak ada kayak gitu. Tidak pernah melihat wajib itu. Pasti simetris ya. Itu namanya lintasan air atau air mancur ya, berbentuk parabola. Dan sisi kanan dan sisi kiri itu simetris. Nah, dari situ kita sudah bisa menggambarkan. Nanti itulah gambarannya, nanti grafik fungsi yang akan kita pelajari hari ini. Grafik fungsi seperti itu, seperti lintasan air itu. Nah, ini simetrik itu merupakan gambaran dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ini gambarannya seperti ini nanti. Nah, sekarang bentuk persamaan fungsi kuadrat. Bentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, bentuk persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel. Variabel itu apa? Biasanya huruf kan A, B, C. Nah, sekarang ini diambil X-nya. Satu variabel. Dan pangkat yang tertinggi adalah 2. Namanya kuadrat. Kalau 1 itu namanya linier, bukan kuadrat. Kalau kuadrat 2. Nanti kalau 3 Pak, kubik. Gitu. Nah, bentuk persamaan fungsi kuadrat dalam X adalah ini. Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Kemarin sudah ini persamaan kuadrat. Nah, itu ya. Dengan A, B, C bilangan real. Nyata, bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. X variabel, A koefisien dari X pangkat 2. Ini koefisien dari X pangkat 2. B nya koefisien juga tapi dari X. C nya adalah konstanta. Sudah ini. Tapi ada lagi namanya kuadrat yang muncul lagi. Untuk lanjutannya yaitu beberapa contoh fungsi kuadrat. Sampai 3 aja. Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 2 dengan A sama dengan 1. Tadi AE kan A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2, C nya sama dengan 3. Fx yang B, Fx sama dengan min 3x pangkat 2 min 4x dengan A min 3, B nya min 4, C nya tidak ada, 0. Konstantanya tidak ada.
Yang C, Fx sama dengan 2x pangkat 2. Dengan A sama dengan 2, B-nya ada 0, C-nya begitu juga 0. Nah ini beberapa contoh, ada yang lain-lainnya, cuma saya ambil aja 3 aja. Jelaskan sudah ya? Kalau sudah jelas, langsung aja. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Nah ini sudah menunjukkan grafik fungsi kuadrat. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi Fx. Kemudian gambarkan pada bidang kartesius titik-titik tersebut. Gambarkan pada bidang kartesius secara tepat dan menghubungkan setiap titik-titiknya. Nanti akan terbentuk kurva mulus seperti tadi ini. Nah ini kurva mulus seperti itu, tidak bengkok-bengkok. Itu nanti kalau tepat. Nah sebagai contohnya menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan min x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 3. Nah ini yang akan digambar dengan daerah asal D min 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2, di mana x anggota bilangan real. Tahu maksudnya nih? Ini x itu suruh diambil antara. Nah X itu lebih besar sama dengan 4, berarti mulai dari min 4, karena lebih besar juga sama dengan min 4. Berapa lagi? Min 3. Berapa lagi? Min 2. Berapa lagi? Min 1. Berapa lagi? 0. Berapa lagi? 1. Nah ini X lebih kecil sama dengan 2, lebih kecil juga sama dengan. Nah ini sudah, ini daerah asalnya X. Yang ini terjemahnya ini. Untuk mempermudah menentukan titik yang ada pada grafik, dibuat terlebih dahulu yaitu tabel atau daftar. Ya, nah ini sudah saya buatkan seperti. Nah ini hapus sampai 2 aja. Nah, tuh. Nah ini untuk mengisinya, ya ada caranya. Ini yang tadi x pangkat 2, min x pangkat 2, ini min x pangkat 2, min 2x tambah 3. Nah ini. Nah sekarang disubstitusikan, masukkan min 4x ini masukkan ke sini, berapa hasilnya? Min 3 masukkan sini, berapa hasilnya? Min 2 masukkan sini, berapa? Nah contohnya dulu saya ambil min 4 pangkat 2, min 4 pangkat 2 berarti min 4 kali min 4 berarti 16. Maka adalah min 16 karena ada negatif. Berarti sini min 16. Begitu juga cara mencari seperti ini juga. Ini min 9. Ini min 4. Ini min 1. Ini 0. Ini min 1. Ini min 2. Saya yakin bisa kok. Pak, kalau ini jalan, nah min 1 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 kalikan negatif berarti min 1. Nah ini min 1. Ini sudah ada cara yang seperti itu. Nah sekarang yang ini, nilai ini min 2 diganti min 4, min 4 berarti min 2 kali min 4 8 positif. Ini 6 positif, ini 4 positif, ini 1 positif, ini 0. Nah ini negatif. Karena apa? Negatif 2 kalikan 1. Nah berarti negatif 2. Negatif 2. Yang ini negatif 2 kalikan 2. Berarti negatif 4. Yang ini sebetulnya ini 3 semuanya. Nah ini 3 semuanya. Pak, kenapa kok kayak gitu, kayak barisan 3 aja? Konstanta itu enggak ada. Nah, sebetulnya ini ada X-nya kok loh. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0.
Berapapun pangkat 0 ini hasilnya 1. Sekarang ganti, coba ganti. X-nya ini diganti pangkat 0. Pangkat 0 kan? Nah sekarang X-nya ganti. Min 4 pangkat 0 ya 1. 1 kali 3, 3. Berapapun X-nya diisi karena pangkat 0 berarti tetap 1. Berarti dikalikan 1 tetap aja itu caranya. Ngerti kan, jelas kan? Nah berarti ini 3 X pangkat 0. Sekarang 3 kalikan min 4 pangkat 0. Berarti 3 kali ini 1. Nah 1 kan ini. Min 4 pangkat 0 1. Apapun kalau berpangkat 0 adalah hasilnya 1, itu kan sudah dulu. Maka ini 3 kali 1 3, makanya tetap ini. Itu namanya konstanta. Jelas kan sudah? Nah kalau sudah jelas ini langsung aja ini Y-nya, betulnya ini Y ini. Nah ini Y. Nah sekarang untuk mengisi Y ini dengan ini ditambah. Nah ini ditambah. Ini tambah ini min 8 ini berarti min 5, ya kan? Ini tambah ini min 3 0. Nah ya kan? Ini dengan ini 7, ini habis 3. Ini habis 3. Ah sebentar. Ini min 2 ya? Iya. Iya min 2 kan? Ah 2 ya? 2 biasa min 1 kali 2 kan? 2, min 1 kali min 2 kali min 1 2 kan? 2 positif. Ya 2 positif kan? Berarti 5 dikurangi 1 4. Ini 3. Ini 0. Ya, ini 1 berapa? 3. 3. Betul nggak 3? Betul. Pertama min 6 di. Nah, sebentar. Nah ini yang salah. Salah. Pak Ajis memang Pak Ajis ini. Berapa ini? Pangkat 4 kan? Min 4. Ya, ini 3. Jadi min 5. Nah, ya kan? Nah, itu. Nanti lah koreksilah kalau salah Pak Ajis ya. Enggak apa-apa. Nah, sekarang ini Y-nya. Nah, sekarang X, Y. X-nya min 4. Y-nya min 5. Nah, ini berarti titiknya sekarang. Nah, sekarang X-nya min 3. Tulis dulu. X-nya min 2, X-nya min 1, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, nah sekarang Y-nya pindah sini. Ini 0, ini 3, ini 4, ini 3, ini 0, ini min 5. Ya, gitu kan? Nah, sudah jadi titik-titik. Tinggal ini digambar. Ini sudah ketemu titik-titiknya. Caranya yang tadi itu tuh mencari ini loh, ini titik-titik ini. Nah, ini kita gambarkan pada bidang kartesius. Tahu bidang kartesius yang seperti ini? Nah, ada ini. Nah, ini kartesius. Ada 0, ada min 1 terus lainnya. Itu namanya kartesius. Ya kan? Nah, untuk itu sudah saya siapkan gambarnya ini dengan buku, ya. Baik, saya ambil terlebih dahulu. Nah, baiklah. Inilah Pak Ajis saya buatkan gambar, ya. Gambar dari grafik tersebut. Itu yang ke-1 titiknya adalah negatif 4, negatif 5. Iya. Iya kan? Yang kedua kalau nggak salah 2 adalah 0, min 3. Yang ketiga adalah min 2, 3. Yang keempat adalah min 1, 4. Yang kelima adalah 0, 3. Yang keenam adalah 1, 0. Ya. Yang ketujuh adalah 2,5. min 2, 2, min 5. Nah, ini titik-titik yang ada di tadi dicari. Nah, sekarang ini gambar ini. Nah, pertama
min 4,5. Min 4 ini punya X, ini Y, gitu kan? Iya. X-nya min 4, Y-nya min 5. Nah, ini pertama. Baiklah. Yang tadi sudah ada titik-titiknya, kalau nggak salah sampai 7, sini juga 7, karena saya nyontek itu. Nah, sekarang titik 1 adalah X, Y, terus. Semuanya ini X, ini Y, itu loh. Nah, caranya mencari buah titik ini satu persatu, dilihat titik X-nya dulu. Berapa min 4? Nah, min 4 mana? Dilihat lagi Y-nya berapa? Min 5 mana? Nah, titik temunya di sini, gitu loh. Titik temunya seperti ini. Berarti ini titik pertama, boleh katakan ini titik pertama. Nah, sekarang titik yang kedua. X-nya min 3, Y-nya 0, karena di sini. Y-nya di atas, tidak ke bawah. Nah, berarti sini titik yang kedua. Nah, ini yang kedua. Titik yang ketiga, min 2,3. Nah, min 2,3. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini. Yang keempat, min 1,4. Nah, ini keempat. Ini min 1,4. Yang kelima, 0,3. 0 X-nya, Y-nya 3. Nah, ini. Yang kelima. Yang keenam, 1,0. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh, 2,5. Nah, ini ada 7 juga. Setelah kamu titik sudah ada, silakan kamu hubungkan. Kalau bisa, namanya kurva parabola. Mana ada parabola kencang, tidak ada. Ya pasti. Nah, begini, jangan pakai garis ini. Nah, kan itu. Nah, ini kayak salon. Mana ada air, enggak kayak seperti ini. Nah, ini namanya kurva mulus. Itu loh. Ngerti sudah, jelas kan? Ya. Ini gambarnya yang ini digambar. Makanya dari titik 1 dihubungkan ke titik 2, ketika 3 sampai ke 7 dihubungkan. Pak, jangan ke titik 2 ke 7, nanti berapa nanti. Ya kan? Nah, itu. Maka dari itu, dari ini kalau sudah ngerti kamu ini cari ke sini, dia gambarnya seperti ini, yang merah ini, ya kan? Nah, sekarang dari gambar ini akan muncul. Titik puncak. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, titik puncak itu nanti kalau sudah nyampe puncak kembali lagi ke bawah. Tadi ini ke atas. Nah, airnya menyembur ke atas. Nah, sampai ke atas titik puncaknya pasti kembali lagi ke bawah. Itu, apapun kalau sudah sampai puncaknya pasti jatuh lagi. Itu loh. Kembali lagi, tidak mungkin terus. Itu sudah hukumnya itu. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini ada garis merah putus-putus, yaitu sumbu simetri. Tahu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua bagian menjadi dua bagian sama besar. Gambar grafik tersebut itu namanya sumbu simetri. Dengan ini sama. Nah, ini 1, 2, setengah. Nah, sama kan? Sekarang ini 1, 2, 3. Nah, sama. Jadi simetris. Nah, ini baginya. Nah, ini baginya bukan di sini. Ya. Nah, kamu lihat, nah di sini, nah di ujung sendiri tarik garis. Nah, itu namanya sumbu simetris. Jadi sumbu simetris adalah membagi dua bagian menjadi dua bagian sama besar suatu gambar atau grafik. Ya, jelas ya, tidak? Ya. Dari gambar ini, nah ini akan didapati juga titik potong grafik dengan sumbu X. Titik potong ini grafiknya yang merah. Bagaimana? Di mana titik potongnya dengan sumbu X? Ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ini Y. Ini Y sini. Ya. Nah, ini nah titiknya sini. Nah, sekarang ini bisa dicari selain dari bantuan ini, ya, kita ada menghitung juga. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X pada gambar tersebut, Y, Fx sama dengan min X.
pangkat 2 min 2x tambah 3 memotong sumbu x di titik A. Di A ini min 3,0 dan di B 1,0. Ya, itu titik potongnya dengan sumbu x, yaitu yang merah ini adalah dengan di titik min 3,0 dengan 1,0. Disebut juga pembuat nol fungsi, Ini pembuat nol fungsi. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, ini pembuat nol fungsinya itu ini. Nah, ini fungsinya ini nol mana? Nah, ini ada 2 nol. Nah, ini. Itu namanya pembuat nol fungsi. Selain dengan bantuan grafik untuk mencari titik potong dengan sumbu x, jika y sama dengan fx sama dengan 0, maka dapat dicari sebagai berikut seperti ini. Fx sama dengan 0. Fx-nya tadi min x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kenapa jadi seperti ini? Karena kalau ini negatif silakan jadikan positif, yaitu dengan mengalihkan negatif. Ini kali negatif jadi positif, ini kali negatif jadi positif, ini kali positif dengan negatif jadi negatif. Berarti sekarang persamaannya jadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kemarin bisa kami sudah dengan jalan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran sudah ada pemfaktoran kemarin. Apabila P tambah Q sama dengan B, apabila P kalikan Q sama dengan C, gitu kan kemarin sudah. Nah, itu sudah ya, ini terulang lagi. Ini min 3 karena ini positif, maka ini faktornya adalah 1 dan 3. Karena prima itu cuma satu aja, 1 dan 3. Karena ini positif berarti yang 3 yang positif, satunya negatif. Nah, itu kan berarti faktornya ini min 1 dan 3 dengan min 1. Nah, ini sudah. Nah, ini jadinya berarti x tambah 3 kalikan x min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Nah, x pertama sudah ketemu. Atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, inilah sudah. Nah, ketemu ini sudah. Nah, ini sudah. Berarti titik potong dengan grafik dengan sumbu x itu berada di titik min 3 dan 1, min 3 dan 1, min 3 dan 1. Memotong sumbu. Itu cara mencari seperti ini bisa. Ya kan? Nah, sekarang ada yang kedua lagi, bagaimana dengan memotong dengan sumbu ini yang ke atas ini. Nah, ini nanti di sini. Bagaimana kita ke sana dulu? Ya. Nah, baiklah. Tadi yang A yaitu dari gambar tersebut informasikan titik potong grafik dengan sumbu X. Sekarang B, titik potong grafik dengan sumbu Y. Dari gambar tersebut, Y sama dengan X sama dengan min X pangkat 2 dikurangi 2X tambah 3 memotong sumbu Y di titik C. Nah, titik C. Nah, titik C. Ini titik C, ini 0,3 di titik C. Ya. Nah, baik. Di titik C 0,3 selain dari bantuan grafik titik potong grafik dengan sumbu Y dapat dicari dengan cara. Nah, ini grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 pasti memotong sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y F, nah X-nya diganti 0. X sama dengan 0 kan? Maka dari itu min, tadi kan ini kan min X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3. Kalau ini tidak usah dirubah karena X-nya langsung diganti 0. Ini X diganti 0. 0 pangkat 2, 0. Ini min 2 kali 0 ditambah 3. 0 kali 0, 0. Dikurangi, nggak usah min, nggak usah negatif, nggak usah negatif 0, nggak usah. 0 dikurangi 0 ditambah 3, maka 0 tambah 3 sama dengan 3.
3. Nah, berarti nilai Y-nya sama dengan ini, Y-nya ini Y. Nah, Y-nya 3. Dengan demikian, diperoleh titik potong grafik dengan suhu Y pada titik 0,3. Karena X-nya 0, Y-nya berapa? 3, berarti 0,3. Di situ. Ini jelas sama dengan yang ada di gambar tadi. Sudah kan, jelas kan sudah? Nah, baiklah, kita sudah mempelajari pada hari ini, kita sudah mempelajari yaitu fungsi kuadrat, di mana insya Allah untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini, yaitu sampai titik potong dengan sumbu Y, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y. Insya Allah nanti ada lagi, ada di situ namanya titik balik, itu nanti insya Allah pertemuan yang akan selanjutnya, kalau memang masih ada waktunya. Untuk itu, untuk fungsi kuadrat pada hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.